Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswita Amir, saya dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi konseling gizi. Tujuan pembelajarnya yaitu setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan strategi intervensi konseling gizi. Indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat melakukan keterampilan membangun percaya diri dan memberi dukungan, dan menggunakan media konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi keterampilan membangun percaya diri dan memberi dukungan. Membangun percaya diri dan dukungan itu ada 6 keterampilan. Yang pertama, menerima apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh ibu, pengasuh, atau pasien. Yang kedua, mengenali pengalaman baik dan memuji orang tua, ibu, pengasuh, atau pasien. Yang ketiga, memberikan bantuan praktis. Yang keempat, memberikan atau menyampaikan informasi yang relevan. Yang kelima, menggunakan bahasa sederhana. Dan yang terakhir, menawarkan 1 atau 2 saran, bukan perintah. Nah, kita akan membahas satu persatu dari keterampilan membangun kepercayaan diri dan memberi dukungan tersebut. Yang pertama, menerima apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh ibu, pengasuh, atau pasien. Saat kita menerima ide atau perasaan pasien, sebenarnya ini akan menyebabkan percaya dirinya tumbuh dan pasien akan merasa didukung. Kita sebagai konselor tidak perlu menyatakan tidak setuju atas pernyataan, pendapat, atau perasaan pasien kita. Tidak perlu juga kita setuju, karena ini akan menyebabkan pasien akan merasa dikritik dan percaya dirinya akan turun. Nah, ini ada pernyataan. Jika pasien atau ibu berkata, saya ingin memberi bayi saya sebotol susu formula karena saya tidak punya cukup ASI untuknya. Di sini ada pernyataan, oh ibu ingin memberinya susu botol karena ibu merasa ASI tidak cukup ya. Ini adalah respon yang menerima, karena respon ini tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu dan juga tidak setuju atau tidak membantah apa yang dikatakan oleh ibu atau pasien atau pengasuh. Yang kedua, mengenali dan memuji apa yang baik yang dilakukan oleh ibu, pengasuh, atau pasien. Kadang dalam kehidupan sehari-hari, kita akan turun percaya diri jika kita disalahkan. Pujian akan membuat pasien atau ibu atau pengasuh itu menjadi percaya diri dan dia akan melanjutkan hal yang dipuji. Nah, cuma dalam memuji itu kita memastikan hal yang kita puji itu adalah hal yang betul-betul baik, sehingga dia akan meneruskan perilaku baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita lihat contoh. Jika ibu berkata, saya memerah ASI selama bekerja dan saya menyusui di malam hari. Apakah itu cukup? Jika ada ibu yang berkata begini atau pasien kita berkata begini, maka yang merupakan pujian adalah yang ketiga. Sudah bagus ibu tetap menyusui di malam hari. Karena pernyataan pertama dan kedua itu bukan pujian, tapi merupakan perintah. Pasien perlu dipuji supaya dia melestarikan apa yang sudah dia lakukan. Hal baik yang dia lakukan kan dia menyusui di malam hari. Berikutnya, memberikan bantuan praktis. Bantuan praktis itu biasanya berupa tindakan. Ya, apakah membantu memberikan minum atau mempersilahkan duduk, ya, mengambilkan kursi dan lain sebagainya. Dan ini ternyata bisa meningkatkan percaya diri ibu. Nah, kita lihat contoh di sini. Ibu berkata, tidak, saya belum menyusui, payudara saya kosong dan masih terlalu sulit untuk duduk. Ini adalah hari pertama, kita tahu bahwa saat ini ibu perlu menyusui bayinya, tapi ternyata ibunya masih merasa sakit untuk duduk. Sehingga di dalam konseling penting sekali kita memberikan bantuan dulu sebelum kita menyarankan ibu untuk menyusui bayinya. Sehingga ini tanggapannya ada 2. Kalau kita memberikan tanggapan yang pertama, ibu harus bersabar dan membiarkan bayi menyusu agar ASI keluar. Ya betul, pada hari-hari pertama yang dibutuhkan adalah ibu sering menyusui bayinya. Cuma saat
ibunya sedang sakit, yang sangat membantu, yang bermanfaat adalah kita membantu dulu ya. Jadi pernyataan kedua ini, mari saya bantu agar lebih nyaman, saya bawakan minum untuk ibu. Nah, ini akan membantu meningkatkan percaya diri. Nanti setelah itu baru kita bisa menyarankan ibu untuk menyusui lebih sering. Yang keempat adalah memberikan informasi yang relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang dibutuhkan oleh ibu untuk menghilangkan kekhawatirannya. Informasi relevan ini informasi yang berhubungan dengan masalah ibu saat ini, bayinya saat ini, ya, dan si ibu ini. Jadi yang dialami oleh sekarang. Dan biasanya setelah disampaikan informasi yang relevan, kekhawatiran ibu menjadi hilang. Nah, kita lihat ya, ada contohnya. Seorang ibu melahirkan sehari yang lalu dengan kondisi payudara yang lembek dan khawatir karena ASI-nya belum keluar. Ibunya khawatir ya, kekhawatirannya adalah dia khawatir ASI-nya belum keluar. Kenapa dia khawatir? Karena payudaranya masih lembek. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ini adalah informasi yang relevan. Jadi kita sampaikan kepada ibu bahwa pada hari pertama kebutuhan bayi masih terpenuhi cukup dengan kolostrum hingga payudara masih lembek. Jadi terjawab ya, oh ternyata walaupun payudara saya lembek, tapi pada saat ini bayi saya sudah mendapat kolostrum. Namun jika bayi tetap sering disusui untuk meningkatkan produksi ASI seiring dengan peningkatan kebutuhan bayi. Karena tadi dia khawatir ASI-nya belum keluar, maka dengan kita menyampaikan bahwa kalau bayi sering menyusu, maka produksi ASI akan meningkat seiring dengan kebutuhan bayi. Maka kalau kita sampaikan kalimat ini, maka kekhawatiran ibu ASI-nya tidak keluar karena payudaranya masih lembek akan hilang. Itulah yang dimaksud dengan informasi relevan. Keterampilan berikutnya yaitu menggunakan bahasa sederhana. Nah, kita sebagai petugas kesehatan kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh pasien kita. Mungkin kita menganggap bahwa itu hal yang biasa, tapi ternyata bagi pasien kita itu hal yang sulit dipahami. Kita lihat ada contoh. Fore milk biasanya lebih encer dan hind milk lebih banyak mengandung lemak. Nah, bagi kita, fore milk dan hind milk kita sudah paham. Tetapi pasien atau ibu atau pengasuh kadang tidak paham. Sehingga kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana seperti fore milk kita ganti dengan ASI awal biasanya lebih encer, dan hind milk kita ganti ASI akhir biasanya banyak mengandung lemak. Nah, lemak juga ini masih bisa kita sederhanakan. Orang biasanya memahami lemak itu adalah yang membuat anak cepat besar. Ya, jadi kita bisa menyederhanakan ASI awal biasanya lebih encer dan ASI akhir mengandung banyak gizi yang membuat anak ibu cepat besar. Itu ya, itu bahasa sederhana. Berikutnya yang keenam adalah menawarkan 1 atau 2 saran, bukan perintah. Jadi saran berbeda dengan perintah. Dalam konseling kita perlu memberikan saran. Karena kalau kita menyampaikan saran, maka keputusan ada di tangan ibu atau pasien kita. Biasanya kalimat saran itu berupa kalimat tanya. Sedangkan perintah itu biasanya kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda baca, tanda seru. Dan perintah itu biasanya sudah tidak ada tawaran lagi. Itu yang akan dilakukan oleh pasien kita. Nah, kita lihat manakah tanggapan yang berupa saran atau perintah. Yang pertama, ibu harus menyusui Fatimah setidaknya 10 kali sehari. Yang kedua, mungkin akan membantu jika ibu lebih sering menyusui Fatimah. Kita lihat 2 kalimat ini. Kalimat pertama itu berupa perintah karena sudah tidak bisa diskusikan lagi atau sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu adalah perintah dan biasanya ini tanda akhirnya kalimatnya ini tandanya adalah tanda seru. Kemudian yang kedua ini berupa ada tanda tanya atau berupa penawaran, mungkin akan membantu. Nah, nanti ibunya akan memutuskan apa yang akan dia lakukan. Itulah tadi 6 keterampilan membangun kepercayaan diri dan dukungan. Harapannya jika kita mempraktekkan keterampilan ini dalam melakukan konseling, maka pasien kita akan memilih apa yang akan dia lakukan dan bertanggung jawab melaksanakan apa pilihannya sehingga dia percaya diri melakukannya walaupun tidak dalam pengawasan kita sebagai petugas kesehatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.